Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada YouTubers dan tak lupa juga saya menyapa semua subscriber saya yang masih setia untuk melihat dan menikmati yaitu video-video yang saya buat pada channel saya. Dan kali ini di kesempatan ini saya ingin yaitu berbagi karena pada video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa salah satu untuk menguasai bahasa Inggris itu adalah memiliki banyak kosakata. Karena dengan banyak kosakata maka kita banyak bisa mengucapkan bahasa-bahasa Inggris. Oleh sebab itu kali ini saya ingin mengupas tentang bagaimana cara kita yaitu menghafal kosakata dengan baik. Tapi jangan lupa tetap like, subscribe, dan share video ini ke semua grup-grup kita agar channel saya dapat berkembang dan saya tetap setia untuk berbagi pengetahuan khususnya tentang bahasa Inggris. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke baik, ya sekarang saya ingin menjelaskan yaitu bagaimana kita bisa mengumpulkan kosakata dengan baik. Yaitu yang pertama, jika kita ingin mengetahui bahwasannya banyak orang mengatakan mengumpulkan kosakata itu atau menghafal kosakata itu adalah hal yang sulit. Tapi mudah-mudahan dengan melalui metode yang saya berikan pada kesempatan kali ini, kita semua yaitu baik itu YouTubers dan semua subscriber saya dan semua yang melihat video ini, semoga apa yang saya berikan pada kali ini bisa dapat bermanfaat bagi kita. Apa itu? Oke, cara kita mengumpulkan kosakata yaitu melalui namanya adalah MBS. MBS itu adalah Memory Bank System atau yang dikatakan cara kita mengumpulkan kosakata. Bagaimana cara kita mengumpulkan kosakata? Yaitu dengan metode yang kita lihat di sebelah saya. Di sini adalah salah satu contoh Memory Bank System. Memory Bank System ini adalah di dalam dan memiliki 3 kotak ya. Yang pertama adalah pada kotak tersebut ada yang dikatakan kotak words dan ada juga yang di sebelahnya ada meaning, dan selanjutnya pada awalnya juga pada kotak tersebut terdapat yang namanya number. Kita harus juga mengumpulkan kosakata itu dengan nomor supaya kita tahu sudah berapa banyak kosakata yang kita hafal. Oke, pada kotak pertama itu adalah no atau number. Kita membuat dalam satu hari itu cukup 10. Jangan memaksakan. Jika lebih dari 10 yang kita cari pada hari ini, buat di kotak selanjutnya. Dihafal besok saja. Jangan dipaksakan untuk hari ini. Karena menghafal dengan terlalu banyak pada satu hari itu juga nggak baik. Karena bisa dapat penekanan pada diri kita. Oke, dan kotak selanjutnya ini ada yang dikatakan dengan kotak words atau kata. Atau bisa dikatakan disitulah kosakata yang 10 kita kumpulkan dalam sehari itu. Kita dapat mengumpulkan kosakata ini dari berbagai sumber. Sumber apa saja? Bisa saja buku-buku bahasa Inggris. Kalau anak sekolah ada LKS, ada buku paket. Kita bisa melihat kosakata-kosakata bahasa Inggris yang belum kita ketahui pada buku-buku tersebut. Lalu kita lihatnya di kamus dan kita pindahkan ke dalam Memory Bank System. Jadi supaya kita ketahui juga, memindahkan kosakata langsung dari kamus menuju Memory Bank System itu tidak baik. Kenapa? Karena semua kosakata yang terdapat pada kamus sebagian besar tidak digunakan juga dalam bahasa sehari-hari. Jadi bagaimana cara kita untuk memilahnya? Memilahnya adalah untuk yaitu melalui buku. Mana buku-buku yang kita lihat tadi yang kita tidak tahu artinya baru kita cari di kamus. Kita bisa juga mencari sumber kosakata melalui mungkin video-video, baik itu YouTube, video CD atau buku lagu-lagu ataupun video lagu-lagu dan lain sebagainya. Kita bisa juga melihat dengan cara yang simpel pada kotak-kotak susu, pada
jajanan ataupun buku sampo dan lain sebagainya. Di situ banyak bahasa Inggris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa dapat mengetahui kosakata apa saja yang penting ternyata digunakan dalam sehari-hari. Dan kita bisa juga melalui sumber, contohnya sumber satu persatu yang kita persiapkan adalah seperti ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, anggota tubuh kita. Maka buatlah anggota tubuh kita itu dulu pada kosakata, mulai dari rambut sampai kaki. Dan kemudian kita yang di rumah ataupun keluarga, mulai dari kakek sampai dengan saudara laki-laki, perempuan, bahkan cucu-cucunya, itu bahasa Inggrisnya apa. Begitu juga dengan, mungkin saja bisa kita katakan kalau kita ke rumah, kita melihat ada dinding, ada sendok, ada meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Jika kita tidak tahu menerjemahkannya, buat di kosakata supaya kita pecahkan satu-satu masalahnya. Tapi ada baiknya jika kita melakukan memory bank system ini dengan cara penyusunan yang baik, atau bisa dikatakan perencanaan yang baik. Contoh, kalau kita menghafal bahasa Inggris ayah, baiknya kita hafal dengan kesamaannya atau dalam satu ruang lingkup. Berarti kalau ayah itu bisa dikatakan adalah family, keluarga, berarti mulai dari kakek sampai dengan cucu-cucunya, menantu dan lain sebagainya, itu kita hafal sekaligus. Tapi ingat, tetap dalam 10 kosakata dalam sehari. Jangan dipaksakan semua karena keluarga itu banyak, lebih dari 10. Dan begitu juga dengan anggota tubuh, kalau kita hafal kuping, maka kita hafal aja mulai dari rambut sampai kaki, tapi tetap 10 kosakata dalam sehari. Begitu juga dengan ruang tamu, dapur dan lain sebagainya. Di situ banyak yang terdapat kosakata ataupun benda-benda yang belum kita ketahui bahasa Inggrisnya. Dan kemudian bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya adalah yang baik, dan ini sudah kita lakukan baik saya pribadi dan begitu juga dengan siswa-siswa yang saya ajari selama ini di kursus yang saya buka selama ini. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah dengan menyusun dulu kosakata tersebut ataupun menuliskan kosakata tersebut pada memory bank system. Boleh sebanyak mungkin, tapi ingat tetap dibatasi 10 dalam sehari. Jadi bagaimana cara menghafalnya? Yang pertama adalah selesai kita mengerjakan tugas-tugas yang lebih penting lainnya pada malam hari, itu biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari jam-jam yang santai adalah yaitu dengan cara pada jam setelah Isya ataupun pada pukul 8 ke atas setelah kita mengerjakan yang lain-lainnya. Kita boleh menghafal kosakata tersebut 10 dalam sehari, dan kemudian cara menghafalnya dengan trik-trik kita masing-masing. Bagaimana cara kebiasaan kita menghafalnya? Yaitu kalau saya pribadi biasanya menekankan kepada anak-anak atau menyuruh anak-anak menutup dulu meaningnya. Meaningnya kita tutup, kemudian kita hafal dulu bahasa Inggrisnya, kemudian kita buka sekali-sekali artinya bagaimana yang 10 kosakata tadi bisa kita hafal. Dan kemudian setelah kita sudah merasa hafal, kita selanjutnya setelah bangun pagi, sebelum sholat subuh, bagi yang muslim, bagi yang non muslim mungkin saja untuk melakukan kegiatan pagi lainnya baik mencuci dan lainnya, kita membuka sekali lagi memory bank system kita untuk memastikan kosakata tersebut sudah kita kuasai apa belum. Karena biasanya menurut peneliti bahwasanya otak kita itu pada pagi hari itu dalam keadaan fresh. Jadi dalam keadaan fresh tersebut, apakah kita sanggup untuk mengulang kosakata kita tadi yang tadi malam kita hafal? Kalau kita sudah bisa, mudah-mudahan insya Allah kita bisa dikatakan kosakata tadi sudah lengket pada diri kita ataupun pada daya pikir kita. Dan selanjutnya, memory bank system ini juga bisa kita buat baik di buku besar ataupun buku kecil. Kalau buku besar mungkin tinggal di rumah, nggak bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kita bisa buat dua-duanya. Satu yang besar untuk di rumah supaya adalah sebagai simpanan kita atau bisa dikatakan bukti kita menghafal kosakata. Dan yang selanjutnya kita bisa membeli buku yang namanya small book atau notes ya. Notes kita buat kosakata tersebut yang kita hafal tadi ke dalam buku kecil, bisa kita kantongi, kita bawa kemana-mana. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita bisa menghafalnya di mana saja, kapan saja.
memang dalam mempelajari bahasa Inggris ini nggak semudah yang kita pikirkan. Tapi jika kita ingin serius, I believe you can do it. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada cara menghafal kosakata yang simple, sederhana, dan bisa kita lakukan dan bisa dilakukan siapapun. Apa itu? Yaitu adalah hang paper. Hang paper ini bisa kita lihat pada gambar di sebelah saya. Hang paper ini adalah sebuah kertas, selembar kertas yang sudah dilubangi atasnya. Dilubangi biasanya itu ya, alat pelubang sudah enggak hal yang aneh lagi bagi kehidupan sehari-hari. Itu biasanya di tukang fotokopi ada dijual namanya hang puller. Itu kalau nggak salah mulai dari 5.000 sampai 15 ribuan, tergantung dari merek dan bentuknya. Jadi kita memiliki sebuah kertas. Setelah kertas itu kita lubangi atasnya, maka kita tulis besar-besar beserta artinya, cukup 5 kosakata saja dalam sehari. Dengan yang besar-besar, biasanya hang paper ini digunakan adalah untuk kosakata-kosakata yang agak sulit kita hafal. Makanya kita buat kosakata-kosakata tersebut pada hang paper. Kemudian setelah hang paper ini kita buat dan sudah dilubangi, kita boleh menuju kamar kita masing-masing. Biasanya pintu kamar itu terbuat dari kayu. Di balik pintu kamar itu biasanya kebiasaan buruk kita itu adalah menggantungkan kain-kain kotor atau bisa dikatakan baju-baju dinas yang baru digunakan pulang sekolah ataupun pulang kerja. Kali ini semua itu kita buang dari balik pintu dan kemudian kita ambil paku 2 biji, ingat paku 2 biji, lalu kita ukur lubang kertas tadi, sesuaikan lubang kertas tadi dengan jarak paku yang akan kita pakukan di pintu tadi, dan sesuaikan juga tingginya. Sebisa mungkin tingginya adalah pas pada tatapan mata kita atau setara dengan tinggi pada mata kita. Jangan tinggi kali, nanti kalau tinggi kali kita nggak mau melihatnya, apalagi ke bawah kali, mungkin kita tidak bisa melihatnya. Jadi setelah itu dipakukan, kosakata tadi digantungkan di situ, mungkin kita sering ditegur. Makanya diletakkan di pintu kamar. Kenapa di pintu kamar dibuat? Karena sesuai dengan yang kita teliti, bahwasannya dalam sehari-hari itu yang sering kita jumpain itu adalah pintu kamar. Contoh, kita masuk mulai dari subuh, kita bangun, pasti kita melihat kita ingin keluar, kita buka pintu. Dan kemudian setelah kita mandi mau apapun di luar kamar, kita masuk dan pasti kita kunci kembali, kita lihat lagi. Dan selanjutnya dalam sehari mungkin pulang sekolah, mau ada yang ketinggalan di kamar, mau tidur malam dan lain sebagainya, pasti kita yang paling sering adalah melihat pintu kamar. Jadi ketika kita gantungkan kosakata tadi di pintu kamar, setidaknya kita diberikan yaitu teguran bahwasannya mohon hafal aku, baca aku. Apakah Anda sudah mengerti? Walaupun kertas tersebut tidak bisa bicara, jika kita memang serius, pasti kita merasa ditegur oleh kertas tersebut. Dan apalagi kalau perempuan, ini biasanya yang paling sensitif, dia pasti selalu risih jika pintu kamarnya tidak tertutup. Kalau kita laki-laki mungkin bisa saja pintu kamar ditutup atau tidak, bisa saja tidak merasa risih. Tapi saya rasa pintu kamar itu apapun ceritanya, tetap kita tutup supaya kita lebih nyaman untuk berada di dalamnya. Jadi jika kita melakukan ini setiap hari, melakukan hang paper setiap hari, maka saya percaya jika kita mengerjakannya, pasti kosakata kita akan bertambah setiap hari. Ingat, kunci dari bahasa Inggris itu ataupun sebuah bahasa tetap kosakata. Karena tanpa kosakata kita tidak akan punya kalimat, tanpa kalimat kita tidak akan punya yang namanya paragraf. Tanpa paragraf begitu banyak, kita tidak akan bisa menciptakan sebuah bahasa. Jadi semoga apa yang saya berikan hari ini melalui video ini, saya berbagi, semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita bisa berbicara bahasa Inggris dan kita dapat berkomunikasi dengan pembicara aslinya. Tapi saya berharap
untuk mengembangkan channel ini. Like, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin di grup-grup. Dan jika ada komen yang penting dan masukan bagi saya sangat menunggu dari semua subscriber saya dan semua yang menonton video saya, agar semuanya bisa saya perbaiki dengan pelan-pelan. Dan jika ada juga video-video yang saya ingin buat selanjutnya, ya silakan di komen di bawah video-video saya. Dan saya rasa semoga video ini bermanfaat. Selamat siang dan assalamualaikum.